Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wandari. Saya akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum tahun yang berjudul pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Jadi dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep developmentally appropriate practices atau DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak, artinya mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuan yang menjadi keunikan setiap individu anak. Anak adalah individu yang sedang berkembang, sangat membutuhkan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi dari semua pihak, terutama dari pendidikan yang mendedikasikan dirinya secara profesional untuk memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Selanjutnya ada hakikat developmentally appropriate practice DAP. Konsep DAP menurut Jackman 2012, Golden and Browne tahun 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NAAYC. DAP merupakan program untuk melayani anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan kekurangannya. DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Nussbaum tahun 2016. Konsep DAP terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan usia atau age appropriateness. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak, social and cultural appropriateness. Jadi kesesuaian dengan usia itu praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Tidak hanya tahapan perkembangan kognitif, tapi juga meliputi tahapan perkembangan fisik, sosial, emosional. Jadi itu sebagai pengembangan kurikulum untuk memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak dalam seluruh aspeknya dan menggunakan pengetahuan sebagai kerangka kerjanya. Terus yang kedua ada kesesuaian dengan individu anak. Jadi kesesuaian dengan individu anak praktiknya adalah dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, potensi anak secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Jadi sesuai dengan kondisi sosial budaya anak itu dapat memberikan arahan terhadap pendidikan sebagai pengembangan kurikulum agar program dan praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Maksudnya tuh pengalaman yang telah dimiliki anak dalam kehidupan sehari-harinya harus menjadi titik tolak dalam pengembangan program pendidikan. Prinsip pengembangan DAP menurut Golden and Browne tahun 2011, DAP sebagai suatu pendekatan menekankan pendidikan, menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan setiap anak, baik dilihat dari kemampuannya, minat, maupun kebermaknaannya bagi setiap anak.
Jadi semua itu terdapat area kunci yang dapat digunakan oleh DAP, kurikulum DAP. Yang pertama itu ada menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua itu mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga itu ada merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Dan yang keempat itu mengembangkan hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima itu ada menilai perkembangan dan belajar anak. Jadi menciptakan komunitas peduli terhadap anak itu, jadi anak usia dini itu dapat menciptakan lingkungannya yang berpusat pada anak. Semua program harus mendukung dan menilai bagi semua tanpa memandang dari usia, kemampuannya, jenis kelamin, ras, dan latar belakang. Dan dapat mengembangkan program-program pendidikan yang termasuk mendukung komunitas belajar termasuk bagi anak dengan kebutuhan khususnya, menciptakan hubungan yang harmonis, menghargai, kooperatif, dan positif sehingga menciptakan kondisi belajar yang optimal, menciptakan lingkungan belajarnya yang secara keseluruhan memberikan rasa aman, iklim emosional dan nyaman. Jadi anak itu harus mendapat kenyamanan untuk mendukung komunitas belajarnya. Terus yang kedua itu ada mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Jadi kita dapat mengajar anak ini dengan berbeda dengan cara mengajar yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dapat dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang mampu menstimuli seluruh aspek perkembangan anak yang disiplin dan memperkuat anak yang sedang belajar. Jadi pendidikan dapat dirancangkan pengalaman dan lingkungan belajar yang mengacu pada tujuan belajar yang disapainya. Terus yang ketiga ada merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Kurikulum dapat didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan untuk anak. Untuk itu dapat pentingnya pengembangan kurikulum berbasis pada hasil penelitiannya tentang pentingnya tujuan pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran yang memprediksi prestasi dalam membangun konsep dan keterampilan serta strategi pembelajaran yang telah terbukti efektif. Terus yang ada keempat itu ada membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Jadi program DAP dalam petunjuk praktisnya DAP dapat memberikan gambaran kepada pendidikan, mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga, mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Dan yang kelima itu ada menilai perkembangan dan belajar anak. Jadi kita dapat menilai dan perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar. Pengamatan merupakan elemen kuncinya. Banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidikan, sehingga melalui penilaian ini pendidikan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak usia dalam semua aspeknya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.